Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Dwi Rahayu dari Sosiologi B Angkatan 2019. Baik, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu demokrasi deliberatif. Baik, akan saya jelaskan secara singkat apa itu demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif yaitu adalah proses pengambilan keputusan yang berdasarkan dari seluruh aspek masyarakat tanpa terkecuali. Jadi, pada proses pengambilan ini, yang paling berhak adalah masyarakat, bukan MPR, DPR, dan lembaga legislatif lainnya. Nah, pada demokrasi deliberatif ini, tidak memandang dulu siapapun orangnya, mereka pasti berhak dalam mengambil sebuah keputusan. Entah itu laki-laki atau perempuan, bekerja tidak bekerja, berpendidikan tinggi maupun tidak berpendidikan tinggi, mereka semua berkesempatan untuk bersuara demi mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik. Nah, asiknya dari demokrasi deliberatif ini, pemerintah yang tidak boleh tersinggung dengan apa yang dikomendakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk menunjukkan aksi nyata dari demokrasi deliberatif ini, saya mengambil kasus mengenai kritik terhadap pemerintah. Nah, pada menjelang Lebaran seperti saat ini, harga sembako melonjak naik. Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Nah, pada harga sembako naik ini tidak hanya dilakukan dalam setahun atau 2 tahun, namun hampir setiap tahun terjadi kenaikan harga sembako. Terlebih lagi saat hari Natal, hari Idul Fitri, dan Tahun Baru. Nah, saya akan mencari tahu mengenai bagaimana tanggapan masyarakat mengenai dengan kelonjakan harga sembako tersebut. Saya sudah mewawancarai salah satu pedagang bahan kue yang ada di daerah Sidoarjo. Beliau menjelaskan mengenai harga sembako dan dampaknya pada kehidupannya. Nah, silakan dinikmati. Juga sih, soalnya pembeli juga apa itu? Gimana itu? Mengeluh juga, tapi mau gimana lagi, itu kan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Oh iya. Tapi harganya itu naik banget Mbak. Maksudnya Iya, dari langsung naik gratis. Biasanya dari 19 langsung 22. gitu. Naik 1.500. 1.000 bagi ibu-ibu itu penting ya? Iya, penting bagi ibu. Hatur suwun, Mbak. Nah, setelah melihat video tersebut, kita jadi tahu kan bahwa kebijakan naiknya harga sembako bukanlah hal yang sepele bagi masyarakat, namun sangat berarti bagi para pedagang dan ibu rumah tangga. Selanjutnya, saya akan menampilkan video wawancara yang dilakukan oleh wartawan TV One mengenai naiknya harga sembako menjelang hari-hari besar di Indonesia. Cabai tuh yang harganya lagi mahal, Mbak. Biasanya sekilo 30.000, sekarang jadi 40.000. Terus tomat juga lagi naik. Ya biasa deh kayak gini setiap tahun baru, Natal, terus Lebaran, Idul Fitri, tetap kayak gitu naik terus. Dengan kenaikan ini, Ibu sebagai pembeli, apakah mengeluh kesahkan tersendiri dengan adanya kenaikan harga ini? Ya udah pastilah. Apalagi kita kan ya ibu rumah tangga ya harus pintar-pintar ngatur uang lah gitu. Biar cukup untuk belanja, terus untuk yang lain-lainnya gitu Mbak. Ya kalau bisa sih buat pemerintah ya pesan aku tuh biar turunlah harganya gitu. Jangan sampai naik terus gitu. Berarti harapannya untuk pemerintah apa nih Bu? Supaya tiap tahun tidak ada kenaikan harga pangan. Ya, menurut saya sih harga biasa aja gitu Mbak, nggak usah dinaik-naikin lah tiap tahun kayak gini gitu. Setiap tahun baru, Natal, terus Idul Fitri itu harga selalu naik gitu. Berat lah buat kami Mbak, ibu rumah tangga. Nah, setelah melihat video tadi, kita bisa merasakan kan betapa sebelnya ibu tadi
dengan kebijakan melonjaknya harga sembako. Masalahnya harga sembako ini naiknya bukan dalam kurun 1 tahun ini aja, namun setiap tahun pasti ada kenaikan, dan kenaikan tersebut selalu ada di menjelang bulan-bulan besar atau hari-hari besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan Idul Fitri yang memerlukan bahan-bahan lebih banyak lagi sebenarnya. Nah, ibu tadi juga bilang, ngapain sih harga-harga itu dinaikin, udahlah gini aja gitu. Dia tuh kesel banget dengan kebijakan seperti itu. Nah, harusnya kita bisa lebih paham sih dengan keluhan-keluhan di masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu bisa menerima dengan kebijakan tersebut. Tidak semua masyarakat memiliki harta yang berkelima, dan tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan yang layak. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, mungkin bagi sebagian orang sangat ringan, ala paling cuma naik 1.000-2.000, tapi tidak bagi semua orang. Ada yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, terutama di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini pasti banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, sehingga kenaikan pada bahan sembako itu sangat-sangat berpengaruh bagi mereka. Selanjutnya, saya akan menampilkan mengenai komentar-komentar masyarakat dengan adanya kenaikan sembako ini. Nah, komentar-komentar tersebut ada di YouTube dan ada Twitter. Saya akan bacakan satu persatu. Baik teman-teman, saya sudah mengumpulkan beberapa komentar dari kolom YouTube yang menampilkan mengenai berita kenaikan sembako. Ada beberapa komentar yang telah saya pilih karena menurut saya sangat sesuai lah dengan teori demokrasi deliberatif ini. Pertama, saya akan bacakan dari Dodo Bungor nomor 06. Beli dari petani, murah dijual di pasarnya mahal. Begitu katanya. Jadi menurut Bang Dodo ini, harganya kalau kita beli di petani lebih murah. Tapi kenapa ya kalau kita beli di pasar harganya jadi sangat naik dan mahal? Nah, ini nih yang perlu dikritisi. Kemudian saya akan bacakan dari Lim Suherlini yang mengatakan bahwa udah nggak aneh, udah naik nggak bakal turun lagi. Ini lebih ke sarkas sih. Itu. Selanjutnya ada dari Warfarid yang mengatakan bahwa betul, dari petani murah dijual di pasar selangit. Puasa cabe masih ada jahe katanya. Seperti itu. Ya ampun, ternyata emang ya orang-orang itu sangat tidak setuju dengan harga sembako naik, terutama cabe nih. Bagi teman-teman yang suka cabai pasti merasa bingung kalau misalnya harga cabai naik. Nah, selanjutnya saya akan baca yang terakhir, ini di kolom YouTube ya, dari Sunandar Dat yang mengatakan bahwa naik terus gara-gara isu COVID, warga banyak yang menganggur, sembako naik terus, lanjutkan gitu katanya. Di kolom YouTube sudah ada banyak orang yang berkomentar mengenai kenaikan harga sembako ini. Ada yang sarkas, ada yang mengeluh, tapi kebanyakan dari mereka mengeluh sih. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai komentar yang ada di Twitter. Baik teman-teman, saya akan membacakan komentar warganet melalui cuitan mereka di Twitter yang membahas mengenai harga sembako naik di pasar. Pertama, ada akun dari @ciao nomor 10 yang mengatakan bahwa hello RT @katots, halo pemerintah, kok bisa sih sembako mahal, kupon Raskin dijual semua sama RW. Ya ampun, ini sakit banget sih pasti rasanya. Kemudian akun selanjutnya itu dari Shedak Ramimovic yang mengatakan bahwa COVID lagi naik, kerjaan tak peduli. Harga ayam, daging, minyak juga naik, kerjaan tak peduli. Gaji minimum rendah, kerjaan juga tak peduli. Nah, ini pentingnya teman-teman, bahwa pemerintah ini jangan mengambil sebuah keputusan dari satu sisi saja, namun harus melihat aspek masyarakat secara keseluruhan.
karena seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa tidak semua masyarakat itu bisa terima dengan kebijakan tersebut. Seperti yang tadi dijelaskan oleh akun Shedak Ramovic tadi, yang mengatakan bahwa kerjaan tak peduli. Ya, emang kondisi seperti saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, pendapatannya menurun, sehingga sangat dipertimbangkan dengan adanya kebijakan kenaikan harga sembako ini. Nah, kembali ke demokrasi deliberatif. Bagusnya demokrasi deliberatif ini, pemerintah tidak boleh baper sehingga masyarakat yang mengkritiki secara online di Twitter, Facebook, atau YouTube mereka tidak boleh dijerat dengan UU ITE, karena apa yang disampaikan itu bukan sebuah penistaan menurut saya. Justru apa yang disampaikan mereka ini sebagai saran agar kinerja pemerintah semakin baik dan semakin adil kepada masyarakat. Baik, segitu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.